Jadi ini menunjukkan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka akalnya menjadi merdeka dan bebas dari khurafat. Ya. Cerita-cerita yang dusta ya, terkadang dikaitkan dengan syariat ya. Khurafat seperti ini. Entah cerita yang berkaitan dengan wali Allah misalnya, maka banyak cerita-cerita yang khurafat yang dusta. Maka tentu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dia tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dikumpulkan dengan izin Allah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa beribadah ya, dan menuntut ilmu agama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan membuat dia faham terhadap agamanya. Maka selama seorang muslim ya, baik dia tua, muda ya, baik dia kaya atau miskin, baik dia dalam sedih atau dalam keadaan senang, selama dia menuntut ilmu agama, maka pasti dia dalam lindungan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis inilah yang membuat kita harus semakin termotivasi, tergerak hatinya untuk menuntut ilmu agama, menandakan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya. Tayyib, kita sambung pembahasan kita masih berkaitan tentang tauhid ya. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang urgensi atau pentingnya tauhid ya. Maka di antara urgensi atau pentingnya tauhid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimanapun orang Quraisy, orang kafir Quraisy menawarkan ya berbagai macam dunia, harta, tahta ya, dan wanita agar Rasul menghentikan dakwah tauhidnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu menolak tawaran tersebut. Karena tugas beliau sebagai seorang Rasul dan ganjaran pahala yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah berdakwah, maka Rasulullah tentu lebih memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dari tawaran orang kafir Quraisy. Kemudian pembahasan setelahnya adalah halaman 43 Fadlut Tauhid ya. Halaman 43 Fadlut Tauhid, keutamaan tauhid. Tentu ini bab yang sudah sering kita bahas ya. Ya sudah sering kita dengar tentang keutamaan tauhid. Namun di sini penulis ya ingin kembali beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Maka penulis menyebutkan dalil berupa Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 82. Qala Allah Ta'ala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kemudian setelah penulis membawakan ayat atau dalil ya, maka penulis membawakan hadis
yang berkaitan dengan makna ayat tadi ya. Karena hadis diantara fungsinya adalah syarah dari Al-Quran, penjelas dari Al-Quran. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazalat hadhil ayah syaqqa dzalika 'alal muslimin wa qalu ayyuna lam yadhlim nafsah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa dzalika innama huwa syirku alam tasma'u qaula Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim muttafaqun alaihi. Kata penulis, keutamaan tauhid yang pertama beliau membawakan dalil alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Di sini lafaznya adalah bidzulmin, kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Jadi ketika mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman ya, maka orang ini satu pasti mendapatkan aman. Tentu aman yang paling kita harapkan adalah di akhirat, aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia. Maka kalau kita ingin mendapatkan nikmat, dua nikmat yang paling besar, yang pertama adalah nikmat mendapatkan keamanan, yang kedua adalah nikmat mendapatkan petunjuk, maka jangan mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Ketika mendengar ayat ini, maka para sahabat merasa berat. Para sahabat merasa berat ya. Mereka memahami ayat ini secara zahir, yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Jadi kezaliman di sini ya, mereka pahami secara zahir, yaitu kezaliman meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian para sahabat berat, siapa di antara kami yang tidak melakukan kezaliman? Perhatikan hadis setelahnya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, ketika ayat ini turun, banyak umat Islam dalam kurung para sahabat yang merasa sedih dan berat. Mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi para sahabat itu merasa mereka menzalimi diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak mendapatkan nikmat aman dan nikmat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laisa dzalika. Yang dimaksud dengan kezaliman ini bukan maksud kezaliman secara umum, secara zahir. Innama huwa syirku. Tetapi kezaliman di ayat tersebut maknanya apa? Kesyirikan. Jadi artinya orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini? Yaitu adalah kesyirikan. Bukan kezaliman secara umum atau makna ya zalim secara umum, tetapi maknanya adalah kesyirikan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian belum mendengar nasihat Luqman kepada putranya dalam Al-Qur'an, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, sesungguhnya melakukan kesyirikan kepada Allah adalah kezaliman yang paling besar. Maka makna kezaliman di ayat ini tidak difahami secara zahir, namun maknanya apa? Adalah kesyirikan. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah menamakan syirik dengan kezaliman yang paling besar. Karena kalau maknanya secara zahir yaitu zalim, maka para sahabat sedih dan berat karena mereka merasa mereka adalah orang yang melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ayat ini disyarah, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bukan secara umum secara zahir, namun lebih khusus lagi kezaliman di sini maknanya adalah kesyirikan. Nah, maka pembahasannya adalah orang yang beriman dan tidak melakukan kezaliman yaitu kesyirikan, maka pasti setidaknya dia mendapatkan dua kenikmatan. Yang pertama mendapatkan nikmat aman.
Nah, ini luar biasa Pak nikmat aman ini. Bayangkan kita diperangi orang. Nah, kayak yang terjadi sekarang ya. Apa Pak yang sekarang? Rusia memerangi Ukraina. Itu pian bayangkan. Ketika nikmat aman itu hilang, maka semua aktivitas itu sulit. Jangankan untuk olahraga, mungkin tidur pun sulit. Khawatir dibom orang ketika itu, ditembak orang dan macam-macam. Maka nikmat yang paling besar yang Allah juga sebutkan di dalam Al-Quran di surah Quraisy adalah nikmat aman. Kita aman kemana-mana, berolahraga, berjualan, ya macam-macam nikmat aman yang kita bisa gunakan, aktivitas yang kita gunakan. Maka ketika nikmat aman itu dicabut, maka semua nikmat yang lain pun juga akan dicabut ya. Maka inilah nikmat yang paling besar kalau kita ingin mendapatkan nikmat aman. Caranya apa? Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wahum muhtadun. Selain mereka mendapatkan nikmat aman di dunia ya, kemudian juga di akhirat dengan tidak mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kalian perhatikan hadis ini, ketika ayat ini turun, yang para sahabat memahami secara zahir bahwa kezaliman secara umum, maka mereka merasa berat, mereka merasa bahwa mereka menzalimi diri mereka sendiri. Namun maknanya adalah bukan zalim secara zahir, tetapi maknanya adalah kesyirikan. Ini menunjukkan para sahabat itu yang mereka khawatirkan adalah terhadap perkara agama mereka. Karena mereka sedih dan merasa berat kalau seandainya kezaliman di sini secara umum, secara zahir. Akhirnya mereka sedih, mereka berat. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu sedih ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan agama mereka. Maka inilah potret para sahabat radhiyallahu taala anhum ya, yang mana mereka merasa sangat kesulitan, ya, sangat sedih dan berat ketika sesuatu ini berkaitan dengan agama atau perkara akhirat mereka. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya para ikhwah sekalian, keutamaan tauhid dua ya. Yang pertama adalah mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, fahadhil ayah tubasyirul mu'minin al-muwahhidin alladzina lam yulbisu imanahum bisyirkin fabta'idu anhu annalahumul amnata min adzabillahi fil akhirah ulaika humul muhtaduna fid dunya. Penulis mengatakan, ayat ini memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mencampur adukan antara keimanan dengan kesyirikan, serta menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Ini adalah keutamaan yang paling utama dari seseorang yang beriman lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari siksaan Allah di akhirat kelak. Tentu ini yang paling kita harapkan, karena negeri kita yang abadi, yang pasti kita kembali satu persatu adalah negeri akhirat. Tentu yang kita harapkan adalah nikmat aman di akhirat. Maka jangan sampai kedua kali melarat. Misal sudah susah kita di dunia, ngalih untuk apa-apa ketika di dunia, maka jangan sampai susah di akhirat. Kalau sudah susah di akhirat, tidak ada pertolongan di situ ya. Maka inilah yang paling kita harapkan ketika mendapatkan nikmat aman di mana di akhirat. Kemudian kata penulis, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di sini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid dan buahnya. Keutamaan tauhid dan buahnya, yaitu nikmat aman dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, faedah yang kedua dari ayat ini adalah pemahaman sebaliknya. Maka orang yang tidak beriman,
orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mendapatkan nikmat aman dan tidak mendapatkan petunjuk. Maka mereka celaka dan tersesat. Pemahaman sebaliknya adalah ketika mereka tidak beriman, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, maka mereka mendapatkan siksaan, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang yang tersesat. Kemudian faedah yang ketiga dari ayat ini adalah syirik menyebabkan ketakutan baik di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan aman dari ketakutan di dunia dan di akhirat. Maka pemahaman sebaliknya, orang yang melakukan kesyirikan menyebabkan dia ketakutan baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena nikmat amannya dicabut karena melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi kita mendengar ada keluarga kita yang gelisah terus, ya, yang ketakutan terus. Maka bisa jadi ada pelanggaran syariat yang dia sadari atau dia tidak sadari. Maka kita harus tanyakan, maka kita harus nasihati, jangan-jangan ada perbuatan kesyirikan yang Sidin lakukan ternyata tidak disadari. Sehingga apa? Hati Sidin gelisah, kadang mengaruan, kadang kau guring. Maka bisa jadi karena pelanggaran syariat berupa kesyirikan. Kemudian faedah yang keempat, syirik tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Syirik tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua tentang keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adza 'anit tariq." Rawahu Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman memiliki lebih dari 60 cabang. Jadi iman itu tidak satu cabang, tapi 60 sekian cabang. Cabang yang paling utama adalah tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ya, jadi kebaikan atau ma'ruf yang paling utama atau iman yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ketika dikatakan lebih utama, maka lebih dicintai dan banyak pahalanya. Makanya kalau kita belajar tentang keutamaan tauhid, maka di situ terdapat banyak sekali keutamaannya. Di sini penulis membawakan sedikit saja. Kalau pian belajar tentang kitab tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi, pian akan mendapatkan banyak dalil tentang keutamaan tauhid. Kita sudah melewati malam Senin ya, kita belajar kitab tauhid. Di antara keutamaan orang yang memurnikan tauhid adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di sini penulis tidak menyebutkan. Maka dalil yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman memiliki lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling utama tentu lebih dicintai dan paling banyak pahalanya adalah la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan cabang yang paling rendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan kaum muslimin. Ketika pian melihat ada suatu barang atau benda yang kalau dilewati oleh orang muslim bisa membahayakan, maka tugas pian apa? Menyingkirkan. Itu juga termasuk bagian dari tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya amal soleh, ketakwaan, ketaatan itu adalah bagian dari tauhid, bagian dari keimanan. Maka keimanan yang paling tinggi adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cabang iman yang paling rendah adalah hanya sekedar menyingkirkan gangguan yang ada di tengah jalan kaum muslimin. Kemudian setelah itu penulis mengatakan dalil yang ketiga, jaa fi kitabi dalilil muslim fil i'tiqad wat tathhir li fadilati Syekh Abdullah Khayyat ma yali. At-tauhid yusabbibus sa'adah wa yukaffirudz dzunub. Al-mar'u bihukmin bi syari'atihi wa 'adami ismatihi qad tanzaliqu qadamuhu
wa yaqa'u fi ma'siyatillah. Fa idza kana min ahli tauhidil khalis min syawa'ib syirki fa inna tauhidahu lillah wa ikhlasahu fi qawlihi la ilaha illallah yakunu akbaru amilin fi sa'adatihi wa takfiri dhunubihi wa muhwi sayiatihi. Kama jaa fil hadithi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Penulis mengatakan di sini diberikan judul tauhid sebagai pengantar kebahagiaan dan pelebur dosa. Di antara keutamaan tauhid adalah tauhid membuat kita menjadi orang yang paling bahagia dan meleburkan, menghapuskan segala dosa kita. Kemudian penulis mengatakan dalam kitab Dalilul Muslim fil I'tiqad wa Tathhir karangan Syekh Abdullah Khayyat dijelaskan seseorang dengan kemanusiaan dan ketidakmaksumannya maka kemungkinan terpeleset terjerumus dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita adalah seorang manusia yang bukan nabi, bukan rasul, yang tidak maksum, pasti kita terpeleset melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma jarang, bukan cuma sedikit, bahkan sering melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sudah pian sering dengar, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh anak Adam itu khata'. Nah, khata' dalam ilmu bahasa Arab itu namanya sighat mubalaghah. Kalimat yang menunjukkan makna mubalaghah. Makna banyak atau sering. Maka diterjemahkan setiap anak Adam itu banyak melakukan dosa, sering melakukan kesalahan. Namun jangan sampai putus asa. Rasul mengatakan setelahnya wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan, tawab juga sigat mubalaghah, maka banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang bisa meleburkan dosa-dosa kita sebelum bertobat kepada Allah adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata penulis, jika dia seorang ahli tauhid yang murni dari noda-noda kesyirikan, maka tauhidnya kepada Allah dan keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah menjadi faktor utama bagi kebahagiaannya dan menjadi penyebab bagi penghapusan dosa-dosa dan kesalahannya sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata penulis, orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, maka itu adalah faktor utama dia menjadi orang yang paling bahagia, dan juga faktor utama agar semua dosanya terhapuskan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka jawabannya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang bersaksi dengan banyak persaksian yang diawali dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, perhatikan ini penjelasannya. Maksudnya seluruh persaksian yang dilakukan oleh seorang muslim sebagaimana terkandung dalam hadis di atas
mewajibkan dirinya masuk ke dalam surga, dan masuk surga adalah sumber kebahagiaan setiap muslim. Tempat segala kenikmatan, sekalipun kata penulis, perhatikan, dalam sebagian amal perbuatannya terdapat dosa dan kemaksiatan. Jadi dia akan pasti masuk surga sekalipun sebagian amal perbuatannya terdapat dosa dan kemaksiatan, selama dosanya bukan berkaitan dengan kesyirikan. Pasti dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun masuk surganya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Namun ujungnya pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para ikhwani sekalian. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi juga surga adalah hak, neraka adalah hak, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, maka kalimat sesuai dengan amal perbuatannya ini memiliki dua makna. Dua makna. Makna yang pertama yaitu secara zahir hadis, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Namun ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun dia melakukan kemaksiatan yang lain yang tidak berkaitan dengan kesyirikan, maka dia statusnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia langsung masuk surga, Allah ampuni dosa-dosanya, maka bisa jadi juga dia Allah masukkan ke dalam neraka, namun pasti ujungnya masuk ke dalam surga. Tergantung amal perbuatan dia. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah pasti dia masuk surga. Namun di surga derajatnya berbeda-beda, tergantung amal perbuatannya. Ketika dia masuk surga, maka kedudukannya di surga, martabatnya di surga berbeda-beda. Maka orang yang kuat tauhidnya berbeda dengan orang yang lemah tauhidnya. Berbeda apanya? Tingkatannya, kedudukannya di surga nanti. Sebagaimana tingkatan surga berbeda-beda. Ada surga yang paling tinggi yang bernama surga Firdaus. Ada yang surga pertengahan, ada yang di bawah dari itu. Maka kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk surga sesuai dengan amal perbuatannya. Ketika dia masuk surga, maka kedudukannya di surga itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan amal perbuatan dia yang dia lakukan di dunia. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, penulis mengatakan, kita baca, hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis kudusi, bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu meleburkan dosa. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ya, Muhammad bin Isa bin Saru at-Tirmidzi, dan apa ini Ad-Dayya, ya, dengan sanad dengan hadis yang hasan. Penulis mengatakan dan membawakan hadis berupa firman Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Nah, jadi ketika Allah di sini mengatakan dosa sepenuh bumi, ini kira-kira dosa kecil kah dosa besar kah, Pak? Dosa besar. Maka ini menunjukkan bahwasanya tauhid bisa menghapuskan dosa besar. Tauhid bisa menghapuskan dosa besar. Kemudian kata penulis, maknanya seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa dan kemaksiatan
yang banyaknya hampir sepenuh bumi, tetapi engkau meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku ampuni segala dosa-dosamu tersebut. Kemudian juga beliau penulis membawakan hadis yang lain, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Nah, kata-kata sedikit pun ini syirik kecilkah, syirik besarkah, syirik tersembunyikkah, atau syirik yang nampak, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah, niscaya dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ada beberapa faidah ya yang bisa kita ambil. Maka yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah sebab yang utama dari pelebur dosa, bahkan dosa besar. Kemudian faedah yang kedua adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak melakukan kesyirikan. Luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak melakukan kesyirikan. Sekalipun dia melakukan dosa yang lain selain kesyirikan dengan banyak, karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni. Maka pemahaman sebaliknya, rahmat Allah yang begitu luas, ampunan Allah yang begitu luas, itu tertutup bagi orang yang melakukan kesyirikan. Makanya Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Maka ini menunjukkan pintu ampunan tertutup bagi orang yang melakukan kesyirikan, kecuali satu-satunya apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia. Kemudian kita teruskan. Hadis-hadis di atas, kata penulis, menegaskan tentang keutamaan tauhid. Tauhid merupakan faktor terpenting bagi kebahagiaan seseorang hamba, dan tauhid juga merupakan sarana yang paling agung untuk meleburkan atau menghapuskan dosa-dosa dan kemaksiatan selain kesyirikan. Maka ini tentu yang kita harapkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pian perhatikan ya, doa-doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an pasti berkaitan dengan minta ampun. Karena kalau seandainya seorang muslim diampuni dosanya, maka dia masuk ke mana, Pak? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sebab orang masuk neraka itu karena apa? Karena dosa. Makanya ada ketika sahabat ya diberikan tawaran, engkau ingin apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat. Ada yang minta ini, minta ini, minta ini. Ada salah seorang sahabat mengatakan, saya cukup agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka ketika seseorang itu diampuni dosanya, ketika di akhirat pasti mendapatkan kemudahan. Ya. Tentu mendapatkan kemudahan demi kemudahan, yang puncaknya adalah dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika para nabi itu berdakwah, maka yang mereka tawarkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala kalau mereka beriman kepada Allah dan bertobat dari kesyirikan yang mereka lakukan. Sebagaimana tawaran Nabi Nuh alaihissalam ya kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam ya menawarkan kepada kaumnya untuk meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bertobat, yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan dengan hujan yang lebat. Dan kebetulan kondisi kaum Nabi Nuh ketika itu dalam masa kekeringan dan kehausan, sedikit harta, susah punya anak. Tatkala mereka mau beriman dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengampuni dosa mereka, maka mereka mendapatkan keberkahan yang turunnya dari langit dan munculnya dari bumi. Maka inilah para ikhwah sekalian, kalau seandainya kita bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak kebaikan yang kita dapatkan ya. Ada sebuah kisah ya yang mungkin pian pernah mendengar, seorang imam, seorang tabi'in yang bernama Al-Hasanul Basri ya. Ketika orang-orang datang ke tempat beliau mengadukan permasalahannya,
Apa solusi dari beliau? Apa Pak? Misal ada orang yang datang, ulun kesulitan harta, disuruh sidin apa? Istighfar, banyak-banyak minta ampun. Ada orang yang sulit mencari jodoh, sulit mencari rezeki, sulit punya anak, berbagai macam kesulitan, maka sidin solusinya apa? Banyak-banyak minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas, perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, kalian beristighfarlah kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian beristighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah, Nabi Nuh mengatakan, yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dengan hujan yang lebat. Bukan cuma itu, wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Karena ketika kemarau, hujan sulit, maka perniagaan mereka, ya, kemudian sawah atau ladang mereka tidak akan tumbuh, sehingga ekonomi menjadi sulit. Namun ketika hujan datang dengan sebab mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kirimkan hujan sehingga perekonomian mereka tumbuh kembali, dan Allah menjadikan mereka kebun-kebun dan sungai-sungai. Maka ini menunjukkan bertobat dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah adalah sumber keberkahan yang datangnya dari langit dan muncul dari bumi. Maka banyak-banyaklah bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, jam berapa sudah? Sedikit lagi balah. Penulis mengatakan, manfaat tauhid. Jika tauhid yang murni terrealisasi atau diterapkan di dalam kehidupan individu, perorangan maupun jamaah, niscaya akan menghasilkan buah yang sangat manis. Di antara buah yang didapat adalah satu, tahrirul insan minal ubudiyah wal khudu' li ghairillah min asya'a wa makhluqatin la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun la yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Fattauhid tahrirun lil insan min kulli ubudiyatin illa li rabbihil ladzi khalaqahu fasawwahu, tahrirun li aqlihi minal khurafat wal awham, wa tahrirun li dhamirihi wal khudu' wal dhulli wal istislam ila akhirih. Penulis mengatakan, di antara buah atau manfaat tauhid adalah satu, memerdekakan manusia dari perbudakan dan tunduk kepada selain Allah, baik kepada benda-benda atau kepada makhluk lainnya. Nah, maka kemerdekaan seorang muslim adalah tatkala dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menjadi budak bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menjelaskan, yang tidak kuasa untuk menciptakan, bahkan keberadaan mereka makhluk ini karena diciptakan. Kenapa kita menjadi budak kepada seseorang yang dia pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak bisa memberikan manfaat atau bahaya kepada dirinya sendiri dan tidak mampu mematikan, menghidupkan dan membangkitkan. Kenapa kita menjadi budak bagi selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal mereka tidaklah bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, ya, dan juga tidak bisa mematikan, menghidupkan dan membangkitkan. Kemudian kata penulis, tauhid memerdekakan manusia dari segala perbuatan dan penghambaan kecuali kepada Rabb yang menciptakannya dalam bentuk yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena Allah lah yang satu-satunya menciptakan dan mematikan, maka makhluk tidak bisa mematikan dan menghidupkan. Contoh misalnya, apakah ada manusia sekarang yang bisa menghidupkan seekor lalat? Tidak bisa. Mati lalat, jangankan manusia, kan
Kalau manusia itu keganalan kayak gitu. Lalat aja kan mati kalau kadanya menghidupkan. Pasti kadakah? Kadakah. Maka ini menunjukkan bahwasanya semua makhluk itu diciptakan, tidak menciptakan, maka tidak pantas makhluk tadi diibadahi atau disembah atau menjadi budak kepada si makhluk tadi. Memerdekakan akal. Jadi tauhid memerdekakan akal dari khurafat dan hati dari tunduk dan menyerah dan menghinakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Khurafat, makna khurafat apa, Pak? Ada yang tahu lah? Ulun pernah membahas ini dulu di MIS ya. Khurafat. Jadi khurafat ini asalnya adalah nama seseorang. Khurafat nama seseorang, seorang laki-laki. Nah, khurafat ini pada suatu hari dia pergi ke alam jin atau diculik jin. Dia diculik jin sehingga dia pergi ke alam jin. Di alam jin dia melihat sesuatu berbagai macam hal. Kemudian akhirnya dia balik ke kaumnya. Lalu dia menceritakan tentang yang dia alami ke alam jin. Lalu orang mendustakan. Akhirnya jadi istilah, ketika ada cerita yang dusta maka disebut dengan khurafat. Nah, jadi khurafat itu adalah nama seorang laki-laki yang dia mengaku pernah diculik jin dan dia melihat berbagai macam hal di alam jin. Dan dia cerita kepada kaumnya, namun kaumnya tidak percaya dan mendustakan. Sehingga ketika ada cerita yang dusta dibumbui dengan kedustaan, maka dikatakan cerita khurafat. Nah, jadi ini menunjukkan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka akalnya menjadi merdeka dan bebas dari khurafat. Ya. Cerita-cerita yang dusta ya, terkadang dikaitkan dengan syariat ya. Khurafat seperti ini. Entah cerita yang berkaitan dengan wali Allah misalnya, maka banyak cerita-cerita yang khurafat yang dusta. Maka tentu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dia tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kemudian penulis mengatakan memerdekakan hidup dari kekuasaan para Fir'aun, para pendeta dan dukun yang menuhankan diri atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dia mengaku sebagai Tuhan. Kemudian pendeta juga merubah syariat Allah Subhanahu wa taala dan dukun dia mengklaim dia bisa mengetahui perkara yang gaib. Nah, maka mereka menuhankan diri mereka di atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghindari semua hal tersebut. Karena itu kata penulis, para pembesar kaum musyrikin dan tagut-tagut jahiliyah menentang keras dakwah para nabi, khususnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah Rasul yang pertama dan fokus beliau adalah dakwah tauhid. Sebab mereka mengetahui makna la ilaha illallah sebagai suatu deklarasi umum bagi kemerdekaan manusia dan penggulingan para penguasa yang zalim dan angkuh dari singgasana yang dusta, dan meninggikan derajat orang-orang beriman yang tidak bersujud kecuali kepada Rabb semesta alam. Karena kalau kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, misal ketika berada di zaman jahiliyah, maka kita menjadi budak bagi selain Allah. Ya, budaknya berhala ya, budaknya para penguasa ya. Maka dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan terbebaskan dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan bahas kembali tentang seputar manfaat dan keutamaan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kemudahan menuntut ilmu agama, terlebih berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap bahwa kita dimatikan di atas tauhid agar kita mendapatkan keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya ketika meninggal dunia adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, niscaya dia masuk ke dalam surga. Tentu orang yang Allah izinkan mengucapkan kalimat tauhid ini sebelum meninggal dunia adalah orang yang mengamalkan tauhid. Maka fungsi dari belajar adalah untuk diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita mengamalkan ilmu yang kita bisa dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.